Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa pagi ini dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu makanan untuk rohani kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam iman. Dan juga firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas rahmat dan anugerah-Mu, atas berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat dikasih Tuhan, jelas firman-Nya mengatakan, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa saja yang terjadi dalam hidup kita akan jadi indah pada waktunya. Mungkin saat ini nggak indah karena belum waktunya. Seperti hanya kalau kita melihat yang namanya kupu-kupu, indah warnanya. Tetapi saudara, kalau belum waktunya, dia bermula dari telur yang menetas jadi ulat. Saat jadi ulat dia masih diproses lagi, harus jadi kepompong, ya terhimpit hidupnya. Ya kepompong nggak bisa, cuman orang Jawa bilang entung ya, cuman geraknya di situ nggak bisa kemana-mana. Sampai pada akhirnya dia keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Ada prosesnya, ada waktunya. Makanya firman Tuhan berkata, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan saat kita saat ini mengalami pergumulan, sesungguhnya proses menuju ke indah itu sedang terjadi. Ya, bahkan Tuhan tuh memberikan kekekalan dalam hati mereka, hati manusia. Jadi ada janji Tuhan sesungguhnya dalam diri kita. Ada sesuatu yang kita harapkan di dalam Tuhan sesungguhnya. Tapi manusia seringkali tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Bahkan seringkali salah paham. Ketika mengalami masalah langsung menyalahkan Tuhan. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Jangan kita pernah salah paham dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan begini? Kenapa Tuhan izinkan begitu? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Dan pasti mengarah kepada kebaikan. Contoh yang selalu saya ambil adalah Yusuf. Saat dia dapat mimpi yang besar, mimpi yang luar biasa. Justru dimusuhi saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur. Dijual jadi budak. Jadi narapidana. Loh, prosesnya kok jadi sepertinya kok jauh dari harapan. Bukankah mimpinya luar biasa? Semua saudaranya menyembah. Orang tuanya pun demikian. Tetapi kenapa saat itu mengalami hal yang tidak baik? Saudaraku dikasih Tuhan, itu proses kehidupan yang harus dijalani. Ya, manusia kita waktu baca pertama, kalau sudah ngerti ceritanya sih nggak heran. Tapi kalau baca pertama, saya ingat waktu saya baca Babat. Ya, ada satu buku atau kitab besar gitu ya, isinya lebih kayak novel gitu ya, Babat. Perjanjian lama yang saya baca, ejaannya masih TJ gitu. Tapi saya mempelajari itu waktu itu masih usia sekolah minggu, belum banyak ngerti kebenaran firman. Saya membaca kisahnya jadi wah, semangat sekali. Ini gimana sih, katanya mimpinya luar biasa, kok malah sekarang dimusuhi, dibuang, dijual jadi budak. Akhirnya pokoknya langsung rasanya gregetan gitu loh. Kok nggak seperti yang kita pikir. Alurnya Tuhan punya, saudara. Nah, ternyata itu pun bentukan untuk Yusuf. Sehingga pada waktunya dia mengangkat. Menurut waktunya Tuhan. Segala sesuatu yang buruk itu, yang dialami Yusuf itu berbuah keindahan. Kita pun saat ini sedang mengalami pergumulan, mungkin ya macam-macam pergumulan kita. Percayalah, ketika engkau sedang bergumul berat dan lama gak selesai-selesai. Proses memang belum selesai. Ayo, kuncinya apa supaya kita bisa sampai yang namanya indah itu? Kuncinya adalah satu, kuatkan hatimu, tetap percaya kepada Tuhan. Berikutnya, setia, jangan berhenti tengah jalan, jangan putus asa, terus berpengharapan, jangan menyerah. Ya, kadang-kadang mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, ini keindahan depan mata kita, tetapi ketika kita berhenti kita nggak sampai. Tuhan sudah rancangkan keindahan, tapi ketika kita menyatakan stop, maka berhenti semua.
Karena Tuhan memberikan namanya free will kepada kita. Apa tuh free will? Kehendak bebas. Kalau engkau mau nurut sama Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau enggak nurut, ya keindahan itu mungkin akan dinikmati orang lain. Kita yang menyerah, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Ya, seperti Yudas Iskariot contohnya, dia menyerah dengan jalan, bahkan mengakhiri hidupnya, ya selesai. Petrus, dia ada alasan dia bisa menyerah karena apa? Dia sudah menyangkal Yesus, tapi dia memilih untuk kembali, untuk dia bertobat, untuk dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ingat, segala sesuatu ada prosesnya, ada masanya, ada waktunya. Coba lihat Pengkhotbah 3 ayat yang 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan, ada masa dan waktunya. Mungkin saat ini sedang dibentuk, diproses. Seperti yang saya bilang tadi, kayak kupu-kupu itu sebelum indah. Kupu-kupu sebelum punya sayap yang indah itu prosesnya juga lama. Harus jadi ulat dulu, harus jadi kepompong. Gak bisa kemana-mana, cuma diem di tempat. Tetapi proses itu terus terjadi. Ya, jangan salah paham. Manusia sering tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Prosesnya dari awal terus berlangsung. Nah, jangan sampai kita menghambat itu. Ayo, kita mesti nangkap waktunya Tuhan ini sedang bergerak seperti apa. Dan kita ikut berakselerasi, ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berseberangan. Karena ketidaktahuan kita, Tuhan mungkin membelok kanan, kita belok kiri. Mungkin Tuhan maunya lurus, kita malah yang belok kanan. Nah, itu namanya kita nggak sejalan dengan Tuhan. Kalau kita sejalan dengan Tuhan, maka proses itu pasti akan berjalan dengan lancar dan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu akan kita nikmati, itu kita alami. Selama kita sekali lagi tetap kuat, tetap percaya, tetap setia dan tidak putus asa, tidak berhenti di tengah jalan. Ayo, setia terus. Ingat, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk mungkin dalam proses hidup kita yang tidak enak. Masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, di situ tetap ada Tuhan yang berkarya. Sebab dia Immanuel, dia menyertai kita. Dan segala sesuatu akan jadi indah, asal engkau setia. Amin, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Tuhan kami mempercaya bahwa engkau akan mengubah, membuat segala sesuatu, bahkan yang tidak baik saat ini, menjadi indah pada waktumu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk setia. Ajari kami Tuhan untuk tetap kuat, tetap bersabar untuk mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kadang kami salah mengerti. Ampuni kami, kadang kami bersungut-sungut, bahkan menyalahkan keadaan yang secara tidak langsung kami menyalahkan Tuhan juga. Ampuni kami Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau akan mengubah, bahkan Engkau membuat segala sesuatu dalam hidup kami menjadi indah pada waktunya. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Hari ini menjadi hari yang penuh damai, sejahtera dan sukacita, kemenangan dan keberhasilan, dan perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus, ya, tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.